Hai guys, kenapa coba bahasa tubuh itu penting? Ternyata ada hubungannya sama yang namanya kredibilitas instan. Gimana sih ceritanya? Jadi saya itu kan kerjanya emang belajar ya, karena seorang konsultan learning and development. Pas lagi ngedalamin soal confident atau kepercayaan diri, saya nemu penelitian tahun 2010 dari Carney, Cuddy, dan Yep. Carney dan Yep itu dari Columbia University dan Amy Cuddy itu dari Harvard University. Nah, ternyata penelitian mereka ini bikin saya excited. Karena apa yang selama ini saya suka latih ke peserta pelatihan saya tentang 9 behavioral skills, ada bukti penelitian yang resmi. Dulu itu kan saya belajar tentang 9 behavioral skill. 9 behavioral skill. Ada eye contact, posture and movement, gestures and facial expression, dress and appearance, voice and vocal variety, kemudian ada juga language, non-words and pose, listener involvement, humor, dan be yourself. Itu tuh saya belajar dari bukunya Bert Decker dan mengaplikasikannya sendiri. Kemudian saya dapat best practice-nya dan merasakan manfaatnya. Jadi saya latih deh ke semua peserta saya. Ditambah saya pernah ikut kelas leadership karisma dan sekarang disuruh jadi salah satu master trainer di sana. Semakin yakin deh setiap kali ngajarin 9 behavioral skills tadi itu. Dan sekarang, wow, keyakinan saya semakin menguat gara-gara penelitian yang satu ini. Satu hal lagi nih. Setelah bertahun-tahun ngajarin 9 behavioral skill itu, cara saya menyampaikannya tuh sekarang udah berkembang nih. Dan mengarah ke tentang kredibilitas instan. Saya suka ngomong gini ke peserta. Guys, kita kan seringkali dihadapkan pada situasi berkomunikasi dengan orang-orang yang tingkat kredibilitasnya itu berada di atas kita. Misalnya posisinya lebih tinggi, kemudian pengetahuannya lebih luas, dan sejenisnya. Terus saya bilang gini ke peserta juga, tapi jangan khawatir guys, kita bisa menciptakan kredibilitas instan menggunakan adopsi ke-9 perilaku yang saya sebutkan tadi. Dan you know, apa yang saya bilang selama ini, kali ini ada yang mengesahkannya lewat penelitian. Gimana saya nggak seneng coba ya. Dan sekarang saya mau jelasin seperti apa penelitian itu ya. Jadi di penelitian itu, Carney dan kawan-kawan menyebutkan ada 2 jenis pose. Ada yang disebut dengan power poses atau high power poses dan low power poses. High power poses itu maksudnya adalah bahasa tubuh yang terbuka dan ekspansif, sedangkan low power poses itu adalah bahasa tubuh yang tertutup dan kontraktif. Nah, kita, para profesional, saat mengadopsi salah satu di antara keduanya, yang manapun itu, maka itu mempengaruhi kadar neuroendokrin di dalam diri kita. Salah duanya adalah testosteron dan kortisol, serta juga mempengaruhi toleransi kita terhadap resiko. Biar lebih jelasnya, kayaknya saya mau sebutin langsung aja 3 temuan inti dari penelitian tersebut. Pertama, power poses itu mengarah kepada peningkatan testosteron dan penurunan kortisol. Sementara low power poses itu sebaliknya. Mereka menyebut ini sebagai adanya perubahan fisiologis. Kedua, peserta penelitian yang menggunakan high power poses itu mendemonstrasikan risk tolerance yang lebih tinggi. Misalnya, 86,36% itu mengambil resiko yang spekulatif atau gambling, sedangkan peserta dengan low power poses hanya 60% yang mengambil resiko yang serupa. Ini mereka sebut sebagai adanya perubahan perilaku. Dan temuan ketiga adalah mereka yang menggunakan high power poses melaporkan merasa lebih powerful dan in charge. Ini mereka sebut sebagai adanya perubahan psikologis. Artinya, kita semua dapat langsung menjadi kuat atau terkesan lebih kredibel dengan menggunakan high power poses yang sederhana.
Jadi relate ya ke 9 behavioral skills yang selama ini saya ajarkan, dimulai dari kontak mata, postur, gestur, suara, dan vokal sampai menjadi diri sendiri. Ini adalah sebentuk potensi yang bisa diaplikasikan di dunia nyata dalam situasi yang membutuhkan kepercayaan diri atau kinerja yang lebih baik. Tuh, keren ya? Jadi guys, jangan sepelekan lagi latihan bahasa tubuh yang terbuka dan ekspansif di saat-saat kita membutuhkannya. Karena penelitian itu mengungkapkan bahwa walaupun adopsi high power poses itu dilakukan secara brief atau singkat selama 1-2 menit saja, maka perubahan-perubahan yang tadi disebutkan itu tetap terjadi loh. Supaya teman-teman percaya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana mereka melakukan penelitian itu. Jadi, awalnya mereka melihat bahwa dari binatang ada sesuatu yang alami yang dilakukan oleh mereka, yaitu saat mau menunjukkan power, binatang itu cenderung mendisplay bahasa tubuh yang ekspansif. Misalnya ya, merak jantan melebarkan ekornya gitu yang panjang dan indah seperti kipas untuk menarik betina saat musim kawin dan juga mengelabui predator. Kerak membusungkan dadanya saat mau berantem. Bahkan kalau kita peka ya, melihat para pemimpin kita yang pede banget di dalam ruang meeting, mereka itu kadang melebarkan sikunya dengan sambil kedua telapak tangannya itu mengait di belakang dan menyandarkan tubuhnya ke kursi ya untuk menunjukkan power. Kayak gini ya. Mungkin kakinya juga selonjor gitu ya. Nah, tapi para peneliti ini merasa kok belum ada bukti empiris ya yang dihasilkan lewat penelitian nih. Akhirnya mereka inisiatif deh bikin penelitian ini. Mereka milih secara random 26 wanita dan 16 pria sebagai subjek penelitiannya. Para subjek ini tuh dikasih tahunya tuh nggak tentang bahasa tubuh loh. Pastinya supaya hasilnya nggak bias kan ya. Mereka itu dikasih tahunya gini. Guys, ini penelitian fisiologis ya. Kita fokusnya ke rekaman fisiologis ya. Dengan menempatkan elektroda kardiografi di atas dan di bawah jantung. Terus kita mau lihat efeknya ke data collection. Kayak gitu dikasih tahunya. Lalu para subjek ini diarahkan untuk berpose, ada yang diarahkan high power, ada yang diarahkan low power, masing-masing selama 1 menit. Nah, pose-pose high power yang dicoba itu hanya ada 2 jenis, kayak gini nih ya. Sedangkan yang low power itu juga ada 2 jenis, kayak gini nih. Lalu diukur deh setelah itu beberapa hal. Pertama, tingkat mengambil resiko diukur. Ya, dari para subjek itu menggunakan apa? Menggunakan tugas yang sifatnya gambling. Mereka harus milih secara spekulatif. Sedangkan perasaan power itu dari para subjek diukurnya menggunakan semacam kuesioner yang self-reporting. Nah, yang menarik saya banget adalah yang ketiga. Untuk mengukur kadar neuroendokrin, diambil deh sampel air liur dari para subjek sebelum berpose dan 17 menit setelah berpose. Lalu dibandingkan deh kadar-kadarnya tuh. Nah, buat teman-teman mungkin ini hal biasa ya, atau mungkin hal baru. Tapi buat saya ini tuh sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena dari pemikiran sederhana, mereka bisa menguatkan sebuah praktik yang selama ini kita pikir alami berdasarkan observasi dari luar saja. Dan yang paling penting buat saya itu adalah yang sampel air liur itu loh. Relevan banget sama sains masa kini yang menjelaskan perilaku manusia lewat menelaah hal-hal di dalam tubuh. Jadi lebih rasional hasilnya. Nah, berikut adalah beberapa grafik hasil pengukuran mereka. Dan istimewanya lagi adalah setelah mereka sampai pada kesimpulan yang 3 temuan inti tadi itu, mereka enggak berhenti begitu saja. Mereka melakukan uji tambahan menggunakan 3 high power poses lain dan juga 3 low power poses lain. Dan hasilnya tetap konsisten. Semakin seru ya. Jadi buat teman-teman yang suka merasa kalah kredibilitasnya sama orang yang di depannya,
pada banyak situasi, misalnya saat presentasi, saat diskusi, saat ngajar, dan lain-lain. Ingat ya, mengadopsi high power poses walaupun secara singkat merupakan sebuah potensi yang bisa kita manfaatkan untuk menambah kepercayaan diri yang elemennya tuh lengkap. Dari sisi perubahan fisiologis terbantu, dari sisi perubahan psikologis terbantu juga. And you will be more confident to take a risk. Sebuah perubahan perilaku yang sangat membantu di saat-saat kita membutuhkannya banget.